Selamat datang kembali lagi bersama channel Sepenggal Cerita. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan aktifkan lonceng notifikasi. Baiklah, sebelum kita masuk cerita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar selalu dalam lindungannya. Berdoa selesai. Memasuki hari kedua di alas baluran, saya dan Erer sedikit santai karena merasa telah mempunyai stok gambar yang kami harapkan. Meski begitu, kami ingin sekali lagi masuk ke hutan baluran sebelum pulang. Kebetulan kami telah membeli tiket pulang tujuan Surabaya menggunakan travel dengan jam keberangkatan pukul 11 malam. Sebelum memasuki hutan, saya dan Erer mampir sebentar di Gua Jepang yang terletak tidak jauh dari pos penjagaan. Setelah itu, kami mulai masuk ke hutan baluran. Seperti biasa, kami menembus hutan terlebih dulu. Sesampainya di bumi perkemahan, tiba-tiba Erer minta berhenti untuk buang air kecil. Saat Erer masuk area bumi perkemahan, aku tetap duduk di atas motor sambil menyalakan rokok. Setelah buang air kecil, aku lihat Erer sempat mengamati area sekitar. "Ayo lanjut, biar tidak kesiangan," ucapku pada Erer. Kami pun melanjutkan perjalanan melewati hutan musim, Evergreen Forest, dan berhenti di rest area Savana Bekol yang menjadi persimpangan jalan menuju Pantai Bama. Tapi kami tak begitu minat berkunjung ke Pantai Bama karena fokus kami berburu time lapse dengan latar belakang Gunung Baluran. Ketika kami sampai di rest area, hari masih terlalu terik, sehingga kami mampir ke salah satu warung yang ada di sana. Di rest area ini, selain terdapat warung, musola, toilet, dan penginapan, juga terdapat pajangan tengkorak kerbau, banteng, dan rusa. Penginapan itu terlihat tidak terawat, seperti jarang sekali dihuni. Bahkan, penginapan tersebut lebih banyak dijadikan tempat nongkrong gerombolan kera ekor panjang. Saya dan Erer memesan kopi dan mie goreng instan, sedikit nasi putih dan telur ceplok sebagai menu makan siang. Kebetulan pengunjung warung itu hanya kami berdua, jadi bisa ngobrol santai dengan pelayan warung. "Jangan kasih makanan ke kera, Mas. Kalau sekali Mas ngasih, kawanan yang lain akan datang," kata pelayan warung. Beberapa rombongan wisatawan yang baru berkunjung ke Pantai Bama juga menyempatkan mampir di rest area. Saat warung mulai ramai, aku dan Erer memilih bergeser ke tempat penangkaran banteng yang berjarak sekitar 300 meter dari rest area. Di sini kami tak lama. "Udah Mas, kita ambil gambar sekarang. Khawatir hujan lagi," ucap Erer. Seperti biasa, setelah melakukan tes shoot dan menentukan titik pengambilan, aku langsung mengaktifkan kamera. Di saat kamera mulai bekerja, saya dan Erer menikmati area sekitar sambil tetap mengawasi kamera time-lapse. Dari kejauhan terlihat seekor kerbau berukuran besar sedang melahap rumput.
Namun, yang membuat pertanyaan adalah, kenapa kerbau ini terpisah dari kawanannya? Mungkin dia rajanya kali, kata Erer. Bisa jadi, sahutku. Berlahan, kerbau itu menuju kubangan yang ada di kawasan tersebut untuk berendam dalam lumpur. Melihat momen itu, aku mulai tertarik untuk memotretnya. Aku lantas mendekati kerbau itu. Erer menjaga jarak. Dia memilih menjauh dari kerbau dan kembali ke posisi kamera time-lapse. Saat kerbau itu bergulat di kubangan, membuat tubuhnya penuh lumpur. Tampak lebih artistik. Di saat itu, kawanan kerbau berjalan ke arah kubangan. Aku meletakkan tas punggungku agar lebih leluasa melakukan pemotretan. Melihat hal itu, Raja Kerbau berdiri menyambut kedatangan kawanan itu. Aku memajukan langkah agar lebih dekat lagi ke kubangan. Namun, aku tiba-tiba menghirup bau bangkai di sekitar kubangan. Namun aku mengabaikan bau itu hingga akhirnya hilang dengan sendirinya. 3 kerbau besar yang berada paling depan dari kawanan itu seolah menantang Raja Kerbau yang menguasai kubangan. Pertarungan pun tak terelakkan. Raja Kerbau bertarung dengan 3 pemimpin kawanan kerbau untuk memperebutkan kubangan. Adrenalinku memuncak ketika salah satu dari kerbau itu berlari ke arahku. Melihat hal itu, aku langsung balik badan dan berlari sekencang-kencangnya untuk menyelamatkan diri. Nafasku ngos-ngosan. Dari jauh, Erer melihat sambil tertawa. Tiba-tiba aku teringat dengan tas punggungku yang tertinggal. Dan betapa kagetnya saat aku melihat tas tersebut semuanya isinya telah berhamburan keluar akibat ulah kera ekor panjang. Bahkan kemasan baterai pun semua dirobek. Setelah mengusir kera-kera itu, aku membereskan satu persatu isi tasku yang berhamburan. Mungkin baterainya dikira permen kali mas, ucap Erer meledek. Lah gimana sih kamu? Tahu gitu kok hanya diam, kataku. Ya maaf mas, aku gak terlalu perhatikan tasmu, sebab aku sendiri sedang fokus memperhatikan kamera time-lapse. Kameranya juga sudah aku kemasi, jawab Erer. Langit baluran telah gelap. Kami pun bergegas kembali ke penginapan. Namun, saat akan menyalakan motor, aku merasakan ada sesuatu yang menggigit kakiku. Sakit sekali. Setelah aku lihat, ada serangga seperti lalat berukuran besar yang menempel di kakiku. Spontan aku tampar binatang itu hingga terpental. Selepas itu, dari bekas gigitannya keluar darah. Beberapa saat kakiku terasa sakit dan kaku. Erer mengambil tisu di tasnya dan memberikannya kepadaku. Erer menyalakan lampu dari handphonenya untuk memberikan penerangan. Berlahan aku bersihkan darah itu. Ternyata ada 2 bekas gigitan yang hingga kini bekasnya tak hilang. Meski kejadian ini telah terjadi 2,5 tahun yang lalu. Setelah rasa sakitnya agak reda, kami beranjak keluar dari kawasan hutan. Saat itu suasana sudah gelap. Aku melihat warung-warung di rest area sudah tutup. Selepas melewati savana bekol, kami memasuki Evergreen Forest. Jika siang hari, kawasan ini menyerupai lorong hijau yang sejuk. Tapi pada malam hari, tampak seperti lorong gelap menyeramkan. Tak ada yang perlu dinikmati, karena itu kami tak tertarik ngobrol di perjalanan. Kami hanya berpikir bisa segera sesampai di penginapan.
Namun, sesampainya di kedalaman Evergreen Forest, tiba-tiba dari arah berlawanan, angin bertiup kencang hingga membuat pohon-pohon sekitar mulai bergoyang. Gerakan dahan dan gesekan ranting membuat daun-daun banyak yang rontok. Saat itu, aku baru merasa ada yang aneh dengan ini. Aku mulai gelisah. "Apa ini, Mas?" tanya Erer. Tapi aku tak menjawab. Aku fokus menjaga keseimbangan motor dari tiupan angin yang kian kencang. Hingga akhirnya kami merasakan hantaman angin yang sangat kuat dan begitu cepat hingga membuat motor kami oleng. Hawa angin itu panas. Kami merinding. Selepas angin kencang berhawa panas itu lewat, suasana hutan kembali hening seperti semula. Dan yang membuat kami tercengang, ternyata angin kencang panas itu terjadi di tempat saat kami bertemu merak dan ayam hutan yang berusaha menarik kami masuk ke dalam hutan di jalur utama Evergreen Forest. Mungkin mereka tahu malam ini kita akan pulang. Mereka seperti memberikan salam perpisahan, ucapku pada Erer yang memilih mengunci mulutnya. Hampir setengah jam lebih melanjutkan perjalanan. Kami kembali mengalami kejadian ganjil ketika mesin motor kami tiba-tiba mati. Namun, aku tak menarik rem dan membiarkan motor tetap menyelonong. Aku berusaha menyalakan electric starter, tapi tetap saja mesin tak menyala, hingga motorku terhenti tepat di depan area bumi perkemahan, di mana Erer buang air kecil saat berangkat masuk ke hutan baluran tadi pagi. Tidak mungkin kalau kehabisan bensin, sebab sebelum masuk baluran kami sudah isi penuh, ungkap Erer. Aku lantas memposisikan motor dengan menggunakan standar tengah dan mencoba menyalakan mesin secara manual. Tetapi mesin tetap tak menyala. "Apanya ya, Mas?" kata Erer mulai panik. Sambil terus mencoba menyalakan mesin secara manual, aku membaca ayat kursi. Seketika itu mesin menyala. Aku sedikit menggeser gas untuk memecah kesunyian malam. "Minta maaf, Mbah, kalau kami salah. Mohon pamit, kami mau pulang," ucapku sambil menatap area bumi perkemahan. Setelah berdoa, kami lalu melanjutkan perjalanan. Alhamdulillah, setelah itu kami tak mengalami lagi hal-hal ganjil hingga sampai di penginapan. Perempuan tua pemilik penginapan berdiri menyambut kedatangan kami. Setelah membayar semua tagihan, perempuan tua itu lantas mengembalikan KTP milikku yang dia tahan. "Cepat mandi dan kemas-kemas barang, Mas. Keburu travelnya datang," ucap Erer. Setelah kami mandi dan berkemas, kami duduk di luar penginapan untuk menunggu travel datang. Sekitar 20 menit kemudian, mobil travel datang. Setelah berpamitan dengan pemilik penginapan, kami langsung naik ke dalam motor travel. Kebetulan kami memilih tempat duduk di depan samping sopir. Dari balik kaca, aku melihat perempuan tua pemilik penginapan itu menutup pagar, kemudian berdiri di depan pintu penginapan. Mataku masih tertuju ke perempuan tua itu ketika mobil travel berangkat. Dia pun menatapku sambil tersenyum dengan aneh, seolah-olah dia tahu mengenai apa yang kami alami di dalam hutan. Karena itu, aku masih menoleh ke belakang sambil tetap memperhatikan perempuan tua itu. Dia melepaskan ikatan rambutnya hingga terurai panjang persis seperti tengah malam itu saat kami pertama kali datang di penginapan. Setelah mobil itu menembus jalan raya di jalur utama, setelah itu mobil travel menembus jalan raya jalur utama yang menghubungkan kota Banyuwangi dan Surabaya. "Mas,
"Berapa hari di Baluran?" tanya supir kepada kami. "2 hari, Mas," jawab Erer yang duduk di antara saya dan supir. "Gimana, asik nggak Baluran? Dapat pengalaman seru nggak?" lanjut supir travel. "Lumayan seru lah, Mas," kata Erer yang terlihat setengah hati menjawabnya. "Ketemu bangkai hidup nggak?" tanya supir itu yang tiba-tiba mengejutkan kami. "Maksudnya?" tanya Erer penasaran. Supir itu lantas bercerita, jika dahulu kala di Baluran hanya ada 3 ekor kerbau, 2 jantan, 1 betina. Karena saling berebut, maka 2 jantan ini berkelahi hingga keduanya mati, ucap supir. Karena sedih, si betina lantas berdoa meminta Yang Kuasa agar salah satu si jantan dihidupkan untuk menemani hidupnya. Akhirnya, salah satu kerbau jantan itu kembali dihidupkan untuk menemani kerbau betina, ujar supir itu. Supir itu melanjutkan ceritanya. Jika terkadang bau bangkai itu muncul di saat tertentu, kata orang-orang sih begitu, tapi yang gak tahu jugalah, saya tidak mengalaminya sendiri, sambung sang supir. Supir itu juga mengungkapkan, jika di dalam kawasan Baluran terdapat makam keramat Mbah Cungking, yakni orang sakti yang mengembala kerbau di hutan Baluran. Untuk bertahan di hutan Baluran, Mbah Cungking pernah beradu sakti dengan Ratu Balawan, pimpinan makhluk halus di Baluran. Biasanya setiap tanggal 15 Suro, makam Mbah Cungking banyak dikunjungi warga. Mendengar cerita itu, aku hanya terdiam sambil teringat kejadian-kejadian ganjil yang kami alami selama di Baluran. Sambil melihat jalanan yang berkelok-kelok, aku menikmati perjalanan malam hingga aku pun tertidur. Terima kasih.